Karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritek itu perintah Presiden langsung. Karena Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada yang namanya PHK. Ternyata ada semacam ketabuhan di sini yang namanya kata PHK. PHK itu sosok yang menjadi sosok monster di telinga para buruh. Dan itu ternyata itu menjadi hal yang tabu dan itu dilarang dan diharamkan di Sritek ini. Dan itu akan saya sampaikan ke Presiden. Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka. Ya, semoga dari pemerintah ada kebijaksanaan lah, memberi lowongan atau memberi apa buat rekan-rekan kerja. Ya kan ini menjadi berapa? 8 ribuan. Ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Sumbernya itu adalah Permendak nomor 8. Halo, selamat malam pemirsa. Sungguh sebuah ironi, bulan Ramadan yang seharusnya berkah melimpah, faktanya disambut dengan badai PHK. Lebih dari 10.000 pekerja kehilangan nafkah dan entah salah siapa. Apakah manajemen yang lalai, pasar yang tak ramah, atau justru kebijakan yang lebih banyak wacana dibanding membuka lapangan kerja? Kini badai PHK sudah melanda beberapa industri, lantas siapa yang paling bertanggung jawab atas nasib mereka yang terlempar dari roda ekonomi? Bersama saya, Afiani Malik, inilah top isu pada malam hari ini, badai PHK di bulan puasa. Langsung saya perkenalkan kepada Anda narasumber yang sudah berada di studio hari ini. Ada anggota Komisi 9 DPR RI, Mbak Irma Suryani. Halo Kakak Irma, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Di sebelah kiri saya ada pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Mas Apam, terima kasih sudah hadir. Malam, Afi. Malam. Dan kemudian Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda. Mas Huda, terima kasih sudah hadir. Ya, sama-sama. Dan untuk membuka diskusi kita pada malam hari ini, kami akan menyapa Mbak Risna. Mbak Risna adalah karyawan dari PT Danbi Internasional di Garut, dan juga Mas Andreas Sugiono yang merupakan mantan karyawan PT Sritex. Mbak Risma dan Mas Andreas, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik. Mas, saya akan ke Mas Andreas terlebih dahulu. Ini Sritex, berita buruk yang diterima oleh rekan-rekan karyawan Sritex, Pak Andreas. PHK yang terjadi. Sejauh ini apa perkembangan yang diterima dari teman-teman eks-karyawan PT Sritex, Mas Andreas? Ya, untuk karyawan untuk bulan Februari kemarin kan memang kita dari serikat diskusi dengan pemilik perusahaan maupun kurator bahwa bulan Februari untuk gaji buruh mohon tetap dibayarkan. Alhamdulillah bulan Februari sudah gajian. Nah sekarang teman-teman itu yang dikejar mengenai tabungan hari tua dari BPJS atau nanti JKP yang akan dilakukan oleh pekerja-pekerja mungkin yang masih muda-muda untuk melanjutkan kerja kembali. Jadi untuk saat sekarang hak-hak buruh yang rencananya pesangon dan uang jasa dan uang THR sampai sekarang belum terrealisasi. Itu
keadaan Sritek sementara ini, Mbak. Terima kasih. Pesangon Pak Andreas, kapan terinformasikan kepada rekan-rekan ex-karyawan PT Sritex ini akan diberikan oleh perusahaan? Karena itu menjadi salah satu target supaya rekan-rekan karyawan PT Sritex ini mendapatkan pesangon mereka atas apa yang terjadi pada perusahaan Sritex. Ya, terima kasih. Kalau harapan dari kami ya dan pekerja-pekerja lain ya secepatnya pesangon itu diberikan kepada para buruh-buruh yang ter-PHK. Namun dengan adanya rapat antara perusahaan dengan kurator, jadi hak-hak buruh itu nanti yang menjadi tanggung jawab dari kurator. Kurator sendiri juga belum menentukan hari, bulan maupun tanggal yang akan diberikan pesangon untuk karyawan. Kalau dari pengertiannya dari kurator itu nanti kalau perusahaan yang dipilotkan itu sudah laku, di situ hak-hak buruh akan diberikan. Nah ini waktu dan bulannya kita kan belum tahu itu gitu, Mbak. Pak Andreas, sejauh ini ada sekitar hampir 11.000 buruh ex-karyawan PT Sritex ini, rencananya mereka akan bekerja kemana? Apakah juga sudah ada diskusi lebih lanjut? Karena kami dengar pemerintah juga menjanjikan akan menyalurkan rekan-rekan ke perusahaan-perusahaan yang lain. Apakah juga sempat tersampaikan informasi itu Pak Andreas kepada rekan-rekan karyawan di sana? Kalau untuk lowongan kerja untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri dari Dinas Tenaga Kerja diinformasikan ada kurang lebih 7.000 lowongan kerja untuk tenaga atau karyawan yang ter-PHK. Tapi di sini untuk Sritex, Mbak, ini info aja ya. Jadi tenaga kerja Sritex itu seperti saya dan rekan-rekan itu kerja kan sudah 30 tahun, 35 tahun, ada yang hampir 40 tahun. Ini usianya kan bukan usia kerja lagi, ya. Ibaratnya usianya sudah di atas 45 atau sampai 60, 65. Lah umur-umur sekian ini kan tidak mungkin akan dapat diterima suatu perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Biasanya kalau yang namanya lowongan kerja itu pasti akan mencari tenaga kerja yang usianya yang masih muda-muda itu. Nah ini dari kami ya, buruh-buruh yang sudah usia tua ini juga agak pesimis kalau kita itu akan melamar suatu pekerjaan yang baru. Gitu. Pak Andreas, apa banyak karyawan ex-karyawan PT Sritex yang usianya sudah tidak masuk usia produktif lagi karena ada syarat yang saya dengar bahwa tidak bisa maksimal berusia 45 tahun. Apakah banyak karyawan yang mungkin seusia dari Pak Andreas? Banyak, Mbak. Itu hampir 40 sampai 45% ya, yang sudah usia tua-tua kan itu. Lalu akan kemana rencananya kalau ternyata 40 sampai 45% ex-karyawan PT Sritex ini usianya seperti Pak Andreas yang mungkin agak sulit untuk diserap oleh perusahaan-perusahaan yang lain? Apa rencana berikutnya, Pak? Ya, kalau teman-teman itu ya kalau bicara-bicara nantinya kepengennya ya akan wira swasta, akan buka usaha sendiri. Seperti saya itu modalnya nanti ada, ya Pak Andreas, untuk buka usaha dan wirausaha? Kalau saya nanti kalau ndak kerja lagi ya pulang kampung garap sawah gitu, Mbak.
Baik, Pak Andreas, di sini ada perwakilan dari DPR RI, ada Ibu Irma Suryani. Apa yang mau Pak Andreas sampaikan kepada perwakilan dari DPR? Silakan. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Kami dari rakyat kecil Ibu. Untuk Sritek ini kami betul-betul merasa menderita dengan adanya PHK. Jadi harapan kami ya di Sritek ini tetap produksi dan teman-teman buruh yang ter-PHK itu dapat dikerjakan kembali. Karena apa? Karena mereka sudah mempunyai suatu pengalaman-pengalaman yang banyak di dalam proses produksi di perusahaan PT Sritek. Itu harapan kami. Mungkin ada arahan-arahan dari Ibu DPR. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita akan mendengarkan satu kisah lagi yaitu Mbak Risna. Mbak Risna adalah karyawan PT Danbi Internasional yang beroperasi di Garut. Mbak Risna, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mbak Risna, saat ini statusnya Mbak Risna, apakah masih menjadi karyawan atau sudah di PHK oleh PT Danbi Internasional, Mbak Risna? Untuk status kami masih tetap status karyawan PT Danbi Internasional. Jadi belum terkena PHK atau sudah ada informasi yang lebih lanjut mengenai itu, Mbak Risna? Belum ada, sampai saat ini belum ada dari pihak pengusaha ada mengklarifikasi atau memberikan surat PHK kepada kami, hingga kita itu statusnya masih karyawan PT Danbi Internasional. Itu bisa dibuktikan dikarenakan banyak kawan-kawan kami yang sudah mulai melamar dan sudah interview, ternyata akhir-akhirnya tuh ditolak juga dikarenakan status kami masih status karyawan PT Danbi Internasional, Mbak. Coba saya luruskan, Mbak Risna masih status karyawan, tapi apakah masih bekerja seperti biasa di PT Danbi Internasional, Mbak Risna? Kami sudah tidak bekerja, Mbak. Sudah tidak bekerja, tapi statusnya masih karyawan. Apa penjelasan dari pihak perusahaan kepada Mbak Risna dan teman-teman? Nah, dari penjelasan pihak pengusaha itu belum ada, Mbak. Sampai saat ini, kita hampir 2 minggu bikin tenda di sini, belum ada pertemuan sama pihak pengusaha tuh nggak ada sampai saat ini. Nah, mungkin dari kami itu, kami ingin mempertanyakan status kami, yang menurut kami itu digantung, Mbak. Sudah berapa lama digantung statusnya Mbak Risna dan karyawan dan teman-teman? Berarti dari tanggal 18 Februari 2025 sampai sekarang tanggal 3 Maret 2025. Bagaimana menurut Mbak Risna atensi dari pemerintah dan juga masyarakat? Karena yang kita lihat PT Sritek mendapatkan atensi yang cukup banyak dari pemerintah. Bagaimana dengan PT yang tempat Anda bekerja, Mbak Risna? Untuk dari pemerintah, alhamdulillah kita juga ada yang memfasilitasi untuk kita bertemu dengan Wakil Bupati kemarin, kita udah ketemu dan ada beberapa poin yang diberikan sama Wakil Bupati itu, salah satunya adalah akan segera mengundang atau memanggil pihak manajemen atau pihak pengusaha untuk memberikan klarifikasi untuk kejelasan adalah status kita. Poin pertama adalah gimana status untuk karyawan PT Danbi Internasional yang sebanyak 2079 tersebut, gitu kan. Dikarenakan mungkin ada juga penundaan upah atau gaji, gitu. Dikarenakan tanggal 18 Februari 2025 pabrik kami disegel sama kantor dan tanggal 20 itu adalah waktunya kita dapat gaji. Itu sih, Bu. Baru itu yang mungkin kami dapat, ya untuk tahapan-tahapannya masih kita akan lakukan pula dengan pendampingan pihak-pihak pemerintah pula, Bu.
Oke, kami putarkan juga video saat Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer datang ke perusahaan Anda. Bahkan Anda sempat menyampaikan sesuatu dengan derai air mata. Apa yang Anda sampaikan dan apa janji yang disampaikan oleh Wamenaker ini? Saya berderai air mata dikarenakan saya merasa prihatin dikarenakan status kami itu digantung. Jadi kami tidak bisa melakukan langkah-langkah untuk contoh untuk BPJS Ketenagakerjaan. Dikarenakan itu ada tunggakan 2 bulan yang belum dibayarkan sama perusahaan PT Danbi Internasional. Itu kan poin pertama. Kami beban moral karena kami itu pengurus serikat, gitu kan. Hingga anggota kami itu cuma bisa mengeluh dan mempertanyakan kapan gitu kan. Setidaknya Mbak ada gitu pencairan atau apalah untuk pembayarannya itu untuk menopang hidup kami ke depannya. Dikarenakan kami 2 minggu itu udah tidak mempunyai penghasilan. Itu sih. Jadi kami merasa prihatin banget gitu dengan keadaan itu. Prihatinnya itu lebih ke pihak manajemen tidak ada mengklarifikasi gitu kan atau memberikan kejelasan apapun, padahal kontribusi karyawan kami itu ya ada yang 35 tahun, 36 tahun itu masa kerjanya. Nah, gitu. Itu sih, Mbak. Nah, kalau untuk dari Bapak Wamen yang terhormat, alhamdulillah tadi memperjelas bahkan status kami. Gimana caranya status kami itu tidak digantung, poin pertama. Poin kedua, bagaimana caranya supaya ada kejelasan pula dari pihak manajemen atau perusahaan untuk hak-hak karyawan gitu. Ya. Adapun untuk di PHK atau tidak gitu, pihak Bapak Wamen yang terhormat itu akan meminta kejelasan tersebut. Itu sih yang update terbaru yang baru tadi kami dengarkan langsung dari Bapak Wamen yang terhormat. Baik, Mbak Risna, kita tahu saat ini digantung sehingga rekan-rekan karyawan juga tidak bisa melamar ke perusahaan yang lain. Jadi apa yang dilakukan? Karena mau tidak mau kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di sana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya mungkin untuk kami yang dilakukan berusaha, berdoa pula, dan kami berusaha koordinasi sama keluarga, mungkin kawan-kawan kami ya berusaha dengan keluarga, berusaha dengan teman ya untuk saling saling berbagi, saling taruh meminjam kali, Mak. Lebih ke sana sih gitu. Gimana caranya kita bisa hidup apalagi sekarang memasuki bulan suci Ramadan. Sedangkan kalau menurut kami pertimbangannya sangat besar dikarenakan 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Itu sih pengeluaran untuk kebutuhan para ibu-ibu. Sedangkan notabene karyawan PT Danbi Internasional adalah mayoritas ibu-ibu. Itu sih, Mbak. Kalau meminjam lalu membayar pinjamannya ke depan seperti apa ketika saat ini juga tidak ada gaji yang diterima? Ya, itu lebih ke kita berusaha dan menjanjikan pula bahwa semoga cepat terrealisasi oleh bantuan pemerintah daerah. Adapun seperti tadi udah ada Pak Wakil Menteri ke sini dan Wakil Bupati pula, Bupati juga gitu kan. Hingga bisa segera terrealisasi mau JHT atau mau THR atau penundaan gaji yang tanggal 20 itu sih Mbak, kita berharap sangat besar seperti itu. Ya, baik. Mbak Risna dan juga Pak Andreas, terima kasih sudah bergabung dan menceritakan apa rencana dan juga apa yang terjadi di perusahaan tempat masing-masing bekerja. Kita harapkan memang ada solusi yang bisa segera diberikan dan dipastikan diterima oleh Pak Andreas dan juga Mbak Risna serta rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak untuk wawancara singkat ini di Top Issue. Dan pemirsa, kami akan bahas selanjutnya seperti apa janji dari pemerintah dan apa solusi ketika badai PHK ini terjadi. Kami lanjutkan sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.